Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Terpuji nama Tuhan. Mazmur 13 ini saudaraku, judulnya adalah doa kepercayaan, di mana ayat ini berbicara tentang bagaimana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan seakan-akan Tuhan belum jawab. Seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri, menyembunyikan wajahnya, memalingkan wajahnya dari kita, seakan-akan menutup telinganya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ada kalanya memang doa kita itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya tidak langsung dijawab, karena memang iman kita perlu diuji. Iman kita harus melebihi emas yang murni. Firman Tuhan berkata iman kita itu lebih mulia dari emas murni. Memang harus diuji dia. Jikalau emas itu diuji, kemurniannya harus dibakar dulu, dimurnikan, terlebih iman kita. Dan ujian terhadap iman kita itu bermacam-macam. Mungkin dalam kesulitan kita berdoa belum dilepaskan, dalam sakit penyakit kita berusaha berdoa belum disembuhkan, pergumulan masih belum dimenangkan, pergumulan masih terus menerus, masih terus berjuang. Sehingga firman Tuhan berkata, berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Kabar baiknya dalam ayat firman ini, tentu pemazmur di sini berdoa terus-menerus. Dari mana kita tahu? Karena firman ini mengatakan ayat ini, berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berarti doanya juga terus-menerus, hanya belum dijawab oleh Tuhan. Ya, belum dijawab oleh Tuhan. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Kekhawatiran itu masih menguasai karena keadaan yang sulit, situasi yang sulit, keadaan yang berat. Sepertinya penyelamatan masih jauh, jalan keluar belum maksimal, keadaan belum berubah banyak, situasi masih belum berubah, belum begitu baik keadaan kita. Masih belum begitu banyak perubahan. Dan tetap ada dalam kesedihan. Sementara musuh kita meninggikan atas kita, menyombongkan diri, meninggikan dirinya atas kita. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang merendahkan kita, meremehkan, menyepelekan kita, masih ada di sekeliling kita. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersedih hati, menjalani kehidupan yang sulit. Kehidupan sepertinya belum ada perubahan. Doa belum dijawab.
Usaha kita sepertinya belum menunjukkan hasil yang terbaik. Sementara musuh kita ada di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang merendahkan kita. Dan di sini doa dipanjatkan, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Seruan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Supaya musuhku jangan berkata bahwa aku telah dikalahkan oleh dia dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Jangan biarkan aku terus-menerus dipermalukan, terus-menerus direndahkan, dihina. Tolonglah aku Tuhan. Dan di ayat 6, ayat yang terakhir, luar biasa. Kepercayaannya dinyatakan lagi. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ayat 1 sampai ayat 5 tadi itu semacam keluhan. Keluhan dalam doa. Tuhan, berapa lama lagi Engkau mendengar doaku? Berapa lama lagi Engkau melupakan aku? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi musuh beria-ria sesuka hati atas aku? Tetapi di ayat yang ke-6, imannya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah ditegaskan lagi, diteguhkan lagi. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Iya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, kita patut untuk bersorak-sorak, memuji, memuliakan Tuhan karena penyelamatan. Tuhan telah selamatkan kita. Tuhan Yesus telah selamatkan kita. Namun di dalam mengikut Dia, banyak hal yang harus kita hadapi. Jalan tidak selalu mulus. Kerikil-kerikil tajam masih ada di hamparan jalan yang akan kita lalui. Tetapi sukacita kita adalah bahwa kita ada di pihak Tuhan. Bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Sekalipun keadaan berat, situasi yang sulit, Tuhan tetap menyertai kita. Dia menyertai kita. Dia sudah selamatkan kita. Dan kita patut bersyukur, memuji, bernyanyi untuk Dia karena kebaikannya. Dia baik. Dia sangat baik. Saudaraku, mungkin di saat ini kita banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak permasalahan. Mungkin ada persoalan baru yang belum pernah ada muncul. Ya. Persoalan baru yang belum pernah kita alami muncul. Dan kita telah datang kepada Tuhan. Berseru kepadanya. Memohon kepadanya. Mungkin tidak langsung dijawab. Mungkin sepertinya ditunda pertolongan itu. Tetapi dari bacaan firman ini mengajarkan kita, setelah kita sampaikan permohonan kepada Tuhan, setelah kita sampaikan keluhan kita, beban kita beberkan di hadapan Tuhan, kita sampaikan kepadanya permohonan kita, seruan kita. Setelah itu kita sampaikan, kita bersyukur kepadanya. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita mengakui kebaikannya. Kita mengakui kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, silakan kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Dia penolong yang sejati. Dia sanggup menolong kita, menyelamatkan kita. Dari segala apapun yang kita alami, persoalan, permasalahan, kemiskinan, sakit, penyakit, beban apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan sanggup untuk membebaskan kita. Dan tetap ucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan baik dan akan melakukan lagi untuk kita, akan melakukannya lagi. Dia baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Berkat baru, semangat baru, semuanya baru. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Kita akan semakin naik. Pelan-pelan tapi pasti akan semakin naik. Seperti cahaya fajar di pagi hari. Sinar matahari itu semakin naik, semakin tinggi hingga rembang tengah hari. Benar-benar terang. Semua orang bisa melihat dan terang itu sangat menyinari. Terang itu berdampak kepada tempat yang luas. Tuhan Yesus memberkati.